Shalom kids, siapa hari ini udah siap buat ibadah? Yang siap bilang yes. Hari ini kita mau pakai tubuh kita buat memuji Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Say hey. Hey, every word I say. Ooh, I want to be like you. Oh my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Kita ulangi dengan semangat, oke? Oke. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Siap-siap bilang say hey. Hey, every word I say. Ooh, I want to be like you. Oh my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Ikutin kakak gerakannya. I was made to give you praise. Make me more like you. Katakan I was made. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Say hey. Hey, every word I say. Ooh, I want to be like you. Oh my mind, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, every word I say. Ooh, I want to be like you. Oh my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I want it. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Sorakan haleluya. Good job kids. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, karena tadi kita udah puji Tuhan, sekarang kita mau belajar menyembah Tuhan. Tanda kita bersyukur sama Tuhan, tanda kita berterima kasih sama Tuhan. Kita mau belajar mengasihi dan mencintai Tuhan lebih lagi. Yang mau angkat kedua tangannya, tutup matanya. Kita mau belajar sama-sama nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau ulang lagu dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia ya Abah. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, sama-sama kita tetap angkat kedua
kedua tangan kita. Kita mau nyanyi lagu lebih awal. Aku cinta Yesus Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama yuk kita sama-sama buat memuji, menyembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan buat hari-hari yang Tuhan pimpin, yang Tuhan tolong. Sama-sama kita mau bilang thank you sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih lembut katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari angkat kedua tanganmu adik-adik, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama kita mau bilang terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah Tuhan. Kami mau juga Tuhan dipakai menjadi alat dan rencana-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami boleh menyiapkan telinga kami dengar-dengarannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, bersyukur banget ya adik-adik, Tuhan udah bawa kita lewati 1 minggu lagi dengan penyertaannya yang keren dan luar biasa. Kakak juga senang bisa kembali berjumpa sama adik-adik yang tentunya antusias banget waktu puji Tuhan tadi. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu orang di perjanjian lama. Dia best friend banget nih sama Tuhan. Wah, siapa nih yang punya best friend? Ya 1, 2, atau 5? Wah, sip deh kalau gitu. Biasanya best friend pasti mengerti satu sama lain ya. Lebih dekat dari teman yang lainnya, lebih banyak habisin waktu bersama, lebih sering ngobrol dan masih banyak lagi deh. Nah, tokoh yang mau kita pelajari juga sama. Ketika marah dan sedih, susah dan senang, takut dan bingung, dia terus akrab sama Tuhan. Apalagi nih, dia saat itu lagi jadi buronan seisi kerajaan. Padahal dia nggak salah loh. Ayo, udah bisa tebak belum tokohnya? Cluenya dia ada di perjanjian lama. Sambil adik-adik pikirin,
Kakak lanjut dulu deh ya ceritanya. Namanya buronan, pasti dia harus sering ngumpet biar nggak ketahuan. Dia nggak sendirian sih, tapi tetap aja kalah jumlah sama si kelompok pengejarnya. Ya bagaimana lagi, raja sendiri sampai turun tangan untuk kejar si buronan ini. Meskipun buronan ini sebenarnya nggak bersalah. Ketika lagi ngumpet-ngumpet, Tuhan malah suruh dia untuk tampil dan menyelamatkan sebuah kota. Wah, jadi menarik perhatian dong. Nanti ketahuan dan bisa ditangkap raja dong. Tapi dia mau tetap nurut sama Tuhan. Dia akhirnya menyelamatkan sebuah kota bernama Kehila yang lagi dijajah sama sebuah bangsa yang namanya Filistin. Udah ketebak belum? Selamat deh buat adik-adik yang jawab Daud. Daud memang terkenal dekat banget sama Tuhan ya. Meskipun dia lagi ngumpet-ngumpet dari Raja Saul, Daud tetap nurut ketika Tuhan suruh menyelamatkan kota Kehila dari bangsa Filistin. Karena Daud ada dalam penyertaannya Tuhan, berhasil deh dia. Tapi sesuai apa yang kita pikirin sebelumnya, Raja Saul akhirnya tahu tempat Daud dan segera pergi untuk mengepung dan menangkap Daud. Daud nggak menyalahkan Tuhan karena bikin dia ketahuan. Sebaliknya, Daud malah percaya dan tanya Tuhan lagi tentang apa yang harus dia lakuin. Sebenarnya bisa loh Daud sembunyi bareng orang-orang di kota Kehila, karena mereka juga suku Yehuda, sama seperti suku asal Daud. Tapi Daud gak mau bertindak sendiri, dan dia tetap minta petunjuk Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa orang Kehila akan menyerahkan Daud ke Raja Saul. Wah, kalau Daud nggak tanya Tuhan dan sembunyi di sana, pasti Daud akhirnya tertangkap ya. Daud dan pasukannya akhirnya bersembunyi lagi dan Saul tetap bersikeras untuk mengejar Daud. Tuhan menyembunyikan Daud dari Saul. Ketika Daud lewat di sisi gunung sebelah sini, Tuhan buat Saul dan pasukannya berjalan lewat sisi gunung yang lain, yang jauh dari komplotannya Daud. Enak ya, dibantuin dan ditolongin Tuhan? Hari ini kita mau belajar untuk taat sama Tuhan, sama seperti Daud. Taat sama Tuhan itu berarti melakukan isi firman Tuhan, hidup sesuai isi firman Tuhan. Kalau adik-adik punya mainan atau gadget baru, pasti dikasih buku petunjuk di kemasannya ya. Buku petunjuk itu berfungsi sebagai panduan supaya kita bisa mengerti tujuan, fungsi, dan cara pakai gadgetnya. Nah, kalau buat hidup kita, buku petunjuknya adalah Alkitab. Taat sama Tuhan itu berarti kita hidup sesuai buku petunjuk dari Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab berisi semua hal yang udah Tuhan rencanain buat kita. Dengan mau melakukan isi firman Tuhan, dengan taat sama Tuhan, kita lagi hidup sesuai maunya Tuhan, sesuai rencana kerennya Tuhan. Nggak selalu mudah loh untuk taat. Bisa aja Tuhan suruh kita lakuin sesuatu yang kita nggak suka, atau yang menurut kita aneh. Sama seperti Tuhan suruh Daud untuk selamatin Kehila, padahal dia lagi bersembunyi. Tuhan mungkin suruh kita minta maaf sama teman kita, padahal bukan kita yang salah. Tuhan mungkin suruh kita kasih bantuan buat orang yang menyebalkan, atau buat orang yang gak deket sama kita, sesuai firman Tuhan yang bilang kalau kita harus hidup damai sama semua orang. Nah, selain lewat Alkitab yang kita baca dan terapin, orang tua juga jadi salah satu cara yang sering Tuhan pakai untuk ngingetin kita loh. Misalnya ketika adik-adik pulang sekolah, paling enak sih langsung main ya, karena kan capek belajar terus di sekolah. Tapi kalau mama papa bilang kerjain PR dulu, atau tidur siang dulu, atau makan siang dulu, yuk belajar untuk nurut. Belajar taat kadang-kadang bisa sulit ya. Yuk sama-sama percaya bahwa taat sama Tuhan akan bawa hasil yang bagus buat hidup adik-adik. Kalau kita lihat contoh tadi, sebenarnya kan kita masih bisa tetap main. Tentunya setelah kita kerjain PR atau setelah tidur siang, setelah makan siang. Bayangin kalau kita sibuk main dulu, nggak ikutin nasihat mama papa. Bisa jadi PR-nya nggak selesai, jam makan dan jam istirahatnya juga berantakan deh. Adik-adik harus semangat untuk taat sesuai firman Tuhan ya. Pasti adik-adik semakin bertumbuh dan semakin bisa peka sama maunya Tuhan. Dengan begitu, adik-adik bisa jadi terang buat orang yang butuh untuk kenal Tuhan Yesus. Buat kakak, nyapa orang itu sulit. Kakak pendiam dan pemalu, meskipun sebenarnya kakak mau punya banyak kenalan.
Tuhan sering bawa kakak ke lingkungan baru. Rasanya gugup banget buat ngobrol duluan sama orang lain. Waktu lulus SD, kakak dibawa ke SMP yang baru. Nggak ada temen kakak yang ke SMP situ juga. Kakak jadi harus bergaul dari nol. Dari SMP ke SMA juga sama. Kakak dibawa ke sekolah baru. Nggak ada temen SMP kakak yang ke SMA situ juga. Dari SMA ke kuliah juga sama. Kakak dibawa ke kampus baru. Nggak ada temen SMA kakak yang ke kampus itu juga. Kakak kadang menggerutu karena rasanya kok susah banget ya cari obrolan yang nyambung. Ketika udah akrab, Tuhan malah bawa kakak ke lingkungan baru lagi. Tapi kakak coba untuk taat, dan Tuhan terus bawa kakak kenal sama orang-orang baru lagi. Bisa ada di sini dan ketemu adik-adik di ibadah online anak juga, jadi berkat tersendiri buat kakak. Kakak jadi kenal sama kakak-kakak cabang lain yang sebelumnya hampir gak pernah ketemu tiap minggunya. Apapun yang Tuhan rencanakan buat kita, tugas kita adalah taat. Percaya deh, Tuhan gak akan rencanain yang endingnya jelek buat kita. Taat sama Tuhan pasti happy ending. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman hari ini. Kami belajar untuk taat sama Tuhan. Kami belajar untuk ikut nurut kehendaknya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk mau melakukan isi firman Tuhan. Dan tuntun kami terus supaya semakin serupa sama Tuhan, semakin bisa jadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom parents, pernahkah parents berada dalam situasi berikut ini? Suatu kali anak kita datang dan meminta izin untuk membeli benda kesukaannya dan menggunakan uang tabungannya. Parents mungkin akan mengajak anak berdiskusi mengenai seberapa penting dan mendesak untuk membeli barang tersebut. Sebagian dari diri kita tentunya ingin melarang anak membuang-buang uang untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Tapi kita harus berpikir bahwa ini adalah uang dari anak kita. Jadi kita harus membicarakan baik-baik dengannya. Ternyata interaksi seperti ini merupakan contoh pola asuh otoritatif. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Marriage and Family menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang otoritatif lebih cenderung menjadi mandiri, kemudian sukses secara sosial dan akademis, dan berperilaku baik. Kita pelajari lebih lagi ciri-ciri orang tua yang berwibawa untuk menerapkan lebih banyak gaya pengasuhan otoritatif. Poin yang pertama, parents yang mendisiplinkan untuk mengajar, bukan menghukum. Ketika anak mempunyai masalah dalam menyerahkan tugas sekolah misalnya, parents bisa mendisiplinkan dengan cara menyepakati konsekuensi dari kelalaian tugas sekolah yang adalah tidak adanya screen time selama akhir pekan. Orang tua dan anak akan terlihat berjuang bersama-sama untuk konsisten. Dan perlu diingat akan tujuan akhir dari pendisiplinan adalah untuk mengajari anak bertumbuh di dalam tanggung jawab yang lebih baik. Poin yang kedua, parents yang hangat dan penuh kasih sayang. Parents mungkin pernah mendengar tentang pola asuh otoriter. Itu adalah gaya demikian, jika kamu tinggal di rumahku, kamu harus mengikuti semua aturanku. Tidak banyak kehangatan di dalam pengasuhan tipe ini. Sementara itu, orang tua yang otoritatif merespon kebutuhan anak supaya mereka merasa dicintai dan didukung. Baik orang tua yang otoriter maupun yang berwibawa atau otoritatif biasanya menuntut banyak hal dari anaknya. Namun orang tua otoritatif juga memberikan banyak hal kepada anaknya melalui sikap yang tanggap, kasih sayang, dan perhatian. Sementara orang tua yang otoriter tidak memberikan banyak kepada anak-anaknya. Poin yang ketiga, parents yang mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Pola asuh otoritatif ini dapat dikembangkan dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat pilihan mandiri dan belajar dari kesalahan mereka. Ajari mereka keterampilan memecahkan masalah dan bantu mereka mengembangkan pedoman moral mereka sendiri dengan saran seperti misalnya, mengapa kamu tidak menunggu beberapa jam untuk memutuskan melakukan pembelian barang yang kamu sukai? Dan lain sebagainya. Kemudian poin yang keempat, parents yang fleksibel.
Pada suatu ketika kita menerapkan aturan bahwa seluruh anggota keluarga harus bertanggung jawab membersihkan peralatan makanan sendiri, tetapi pada suatu hari kita mendapati anak kita meminta bantuan karena tangannya sedang sakit. Tentu saja kita ingin mengajari anak bertanggung jawab, tapi kita juga harus tahu bahwa ada saatnya kita bisa bersikap lebih lunak. Kita juga bisa menunjukkan kasih sayang lebih dan kita juga bisa menurunkan tangan kita untuk membantu seseorang yang mungkin mengalami hari yang berat dan ini adalah anak kita. Menilai kapan melakukan hal ini tidaklah mudah karena dapat mengarah pada wilayah pola asuh yang permisif. Seperti kebanyakan hal yang kita lakukan sebagai ibu, ini adalah tentang keseimbangan. Bagaimana kita memutuskan untuk melakukan dan tidak melakukan di saat yang tepat. Poin yang kelima adalah parents yang mendengarkan. Pada saat seorang anak memiliki permintaan, orang tua otoriter akan berkata, "Saya tidak perlu mendengarkan apa yang kamu katakan. Saya kan orang tuamu dan saya tahu apa yang terbaik untukmu." Namun orang tua otoritatif akan mengambil langkah yang berbeda, yaitu mendengarkan, memberikan perhatian penuh dan berusaha memahami dari sudut pandang anak. Kemudian membukakan ruang diskusi mengenai apa yang orang tua pikirkan dan mengapa orang tua belum dapat mengabulkan permintaan anaknya. Cara yang demikian adalah cara yang bagus sekali untuk membuat anak merasa dihormati dan dihargai. Parents, dari poin-poin tadi, 5 poin yang sudah dibahas, poin mana dari pola asuh otoritatif yang selama ini yang paling sering diterapkan di dalam keluarga? Kemudian, poin manakah yang bisa ditingkatkan lebih baik di kemudian hari? Semangat parents, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami mau hidup buat Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Bapa di surga yang taat, tidak suka melawan. Berikan kepada kami hati yang menurut dan cepat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, pakai kami semua dan kakak-kakak sebagai teladan dengan menjadi anak-anak yang patuh, diberkati dan diurapi juga Pak Diko dan hamba-hamba-Mu untuk memimpin kami semua. Parents and kids, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.